Halo teman-teman, balik lagi di podcast Akrab, asyiknya kupas riset dan akademik bersama Taman Sains. Kali ini, aku Hadijah, kali ini kita sudah kedatangan lagi-lagi dari jurusan biologi ya. Iya. Di sini sudah ada Mbak Naila Izatul Muhayyaroh, panggilannya Mbak Naila. Mbak Naila, dengan penelitian faktor ekologi dan morfologi Taman Kopi Liberika di Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Mungkin Mbaknya bisa say hello nih ke teman-teman Taman Sains. Halo teman-teman Taman Sains, saya Naila. Saya penelitiannya tentang kopi Liberika di kawasan Kalipuro. Kalipuro itu lereng timur dari Raung Ijen juga sih, daerah-daerah kawasan sekitar situ lah ya. Raung Ijen. Raung itu dekatnya Ijen, jadi dia gugusannya itu hampir berdekatan gitu lah. Oke, kayak Bromo dan Semeru gitu ya. Gitu. Kesibukannya apa Mbak akhir-akhir ini? Sekarang riset juga lagi. Riset lagi. Lanjutin, kalau sebelumnya kan morfologi sama ekologi. Kalau sekarang tuh konfirmasi genetiknya dari kopi Liberika yang dulunya di Kalipuro itu, ketambahan lagi populasi lain di Jawa Timur yang kawasan produksi kopi nasional kan nggak cuma di Banyuwangi aja. Ada di Jember, ada di Jombang. Nah, itu tuh banyak kopi Liberika di sana. Khususnya kalau di Jombang itu Excelsa sih. Excelsa. Dikenalnya Excelsa. Okay. Morfologi dan ekologi itu apa Mbak kalau dalam penelitiannya Mbak? Kalau morfologi itu dia perawakannya dari fisiknya dari kopi. Jadi dari mulai biji, bunga, buah, tanamannya secara perawakan tanamannya. Kita ngelihat bentuk fisiknya ya? Iya, fisiknya itu mulai dari semua bagian-bagian dari kopi itu kita ukur, terus kita lihat warnanya, bentuknya, ukurannya gitu. Kalau itu morfologi? Itu morfologi. Kalau ekologinya? Kalau ekologi itu tentang lingkungannya, pengaruh-pengaruh kayak intensitas cahaya, terus habis itu kelembapan, itu tuh bisa mempengaruhi dari pertumbuhan kopinya sendiri. Oh, berarti kayak kalau ekologi itu lingkungannya dia. Betul, ya, dia tumbuh. Ya. Oh, kalau di lingkungan kopi itu ada kopi shaming nggak? Kayak sesama gitu. Kopi gitu. Kan kita ngelihat morfologinya nih. Kalau kopi shaming sih nggak, cuma kalau preferensi kali ya. Oke, preferensi ya. Iya. Kopi shaming. Oke, ini ada kopi Liberika. Berarti kopi Liberika ini semacam kopi Robusta atau Arabica gitu ya? Oh, dia spesies lain. Oh, spesies. Maksudnya kalau Robusta Arabica itu juga beda spesies kan? Iya, beda spesies. Nah, Liberika ini sebenarnya ada spesies lain sendiri juga. Dia. Tapi kenapa di kopian pada umumnya cuman Arabica dan Robusta? Ya, itu balik lagi preferensi rasa. Kalau sebetulnya Liberika ini atau orang-orang kenalnya Excelsa ya, itu tuh dia rasanya cenderung asam. Lebih asam daripada Arabica. Sebetulnya dia asam tapi beda. Ada taste-nya itu dia ada lemon, ada fruity gitu-gitu kan kalau di Arabica. Nah, kalau di Excelsa ini sama Liberika itu setahu aku fruity tapi dia buah-buah tropikal lainnya gitulah. Buah-buah tropikal tuh kayak mangga itu bisa muncul kadang rasa-rasa itu tergantung prosesnya. Mangga bisa, belimbing bisa, macam-macam. Markisa juga bisa Kak. Berarti dicampur ya ketika roastingnya atau ketika apanya? Dicampur tapi dia karena proses pengolahannya atau fermentasi atau apapun itu bisa mengeluarkan cita rasa yang unik-unik ini gitu. Jadi tanpa infuse, tanpa penambahan buah-buah tadi rasanya sudah muncul sendiri. Berarti faktor, maksudnya lingkungannya juga bisa, terus pengolahannya pasca panen bisa. Gimana ya caranya menumbuhkan rasa mangga di dalam Liberika? Biasanya itu ininya sih Kak, di proses kayak fermentasi itu nanti dia banyak itu cita rasa buah-buahan gitu-gitu. Kopi itu difermentasi ya ternyata? Bisa. Ada yang enggak, ada yang difermentasi. Oh, gitu. Baru tahu. Itu udah termasuk rasa Liberika itu berarti dia itu semacam Arabica, cuman varian kayak buah-buahnya tuh lebih beda gitu ya? Beda ya. Beda, notes-nya beda, cita rasanya beda gitu Kak. Yang Mbak analisis tuh apanya? Kalau tadi kan bentuk sama lingkungannya. Nah, analisisnya tuh gimana? Kalau analisisnya itu kita menggunakan analisis pengaruhnya faktor lingkungan, dia itu berpengaruh pada
morfologi yang apa gitu, maksudnya perawakan yang apa yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan gitu. Contohnya jumlah bunga gitu kan, nanti itu kan berpengaruh sama jumlah buahnya nanti yang pas matang itu. Jadi nggak semua, misal satu gerombol nih bunga, nggak semuanya itu jadi buah kan. Kadang ada faktor cuaca, hujan deras, akhirnya buahnya nggak jadi, bunganya rontok, buahnya nggak jadi gitu. Oke, kalau lingkungan di sana berarti juga sejuk ya? Kalau kopi itu cenderung dingin-dingin nggak sih, Mbak? Kalau Arabica iya, tapi kalau Liberica ini dia bisa dari 0 mdpl sampai berapapun dia bisa. Sampai sepanas apapun? Sepanas apapun di lahan gambut dia bisa. Banyak di Kalimantan, di Jambi. Nah itu dia. Ini keunggulannya dia ini. Kenapa ya Liberica ini kayak dia gitu? Kuat ya. Dia kalau Liberica ini berarti dia dari daerah mana, Mbak? Apa asli Indonesia atau gimana? Bukan. Jadi semua kopi itu dia introduksi itu didatangkan. Jadi kopi itu awalnya kan dari Afrika. Terus habis itu didatangkan ke Indonesia pada zaman Belanda itu kan. Pada dulu kan Belanda bawa ini perdagangan, hasil-hasil perdagangan itu tuh salah satunya mereka pengen menumbuhkan kopi itu. Awalnya yang ditanam itu kopi Arabica, tapi karena ada serangan hama karat daun, terus habisnya hama apa? Karat daun. Karat daun tuh yang di daun tuh biasanya udah warna coklat-coklat gitu. Namanya hama karat daun. Karat daun, kayak karat gitulah. Karat daun, oke. Nah itu akhirnya Belanda itu putar balik gimana caranya kopi ini tetap ada, mereka tetap untung, tetap lestari kopinya, tapi ada alternatif lain. Soalnya ini nggak tahan ini sama penyakit ini gitu. Terus akhirnya adalah itu datang kopi Robusta, kopi Liberica gitu. Kopi Liberica ini dia akan kuat. Liberica gitu. Dari Liberia. Dari sebetulnya kalau semua kopi dari Ethiopia gitu. Jadi cuman semua kopi itu jenisnya beda-beda ya. Betul. Gantung preferensi sama mana yang mau ditumbuhkan lah gitu. Dari sana emang beda atau di sini disilangkan? Dari sana memang beda. Dari sana emang beda. Oke, berarti Mbaknya juga belajar sejarah kopi ya? Iya. Kopi di Malang juga. Kopi di Malang pernah ngulik ya, cuma di daerah Poncokusuma itu kan. Itu juga ada beberapa Liberica karena punya dosen saya sendiri sih. Gitu. Beliau bawa bibitnya dari Banyuwangi, ditanam di sana ya, beberapa area aja punya beliau sendiri gitu. Kenapa analisisnya Liberica? Karena kalau Liberica ini kan pertama Mbak kan nggak tahu ya, penonton juga belum tentu tahu. Karena karena memang dia belum liberal. Dikenal. Enggak. Bukan, karena dia karena belum dikenal itu, jadi kesempatan dia buat punah itu dia lebih besar daripada kopi yang lain gitu. Jadi kalau kopi lain itu kan udah ada banyak pemerhatinya, kopi Robusta apalagi Arabica itu udah pasti banyak pemerhatinya. Nah kalau kopi Robusta ini belum ada nih siapa yang mau memperhatikan ini, nah gitu. Jadi kasihan nggak diperhatiin. Iya, jadi concernnya itu di gimana kopi ini tetap berkelanjutan. Nah jadinya nanti dia nggak akan punah gitu di masa depan. Gitu. Kopi Liberica. Sebenarnya ada banyak jenis ya Mbak ya? Banyak sekali kalau jenis-jenis kopi. Spesiesnya itu banyak sekali. Tapi yang Mbak pilih adalah? Yang populer itu di Indonesia 3 kan. 3. Tadi Arabica, Robusta, Liberica. Liberica itu termasuk yang Excelsa itu. Excelsa itu apa? Dia itu kayak varietas. Kalau nama ilmiahnya itu varietas de Weverey teman-teman. Tapi di Indonesia itu seringnya disebutnya Excelsa. Tapi kalau di lokal-lokal tempat lain itu mereka punya nama lokal sendiri. Kayak di Jombang itu Asisa. Terus kalau di Banyuwangi itu kalau nggak salah kopi nangka. Kadang kopi nangka di sini juga disebut kopi nongko gitu, kopi nongko. Terus apa lagi ya? Kopi macam-macam kalau namanya ini nama lokalnya. Excelsa itu kayak variasinya. Iya, variasi. Variasinya. Aku agak bingung. Apa kita pelan-pelan belajar biologi. Berarti Liberica ini itu nama umumnya, nama spesiesnya, betul, nama jenisnya. Nama jenisnya. Terus Excelsa ini adalah nama variasinya. Betul. Jadi variasinya itu ada Liberica varietas Liberica sama Liberica varietas de Weverey atau kita kenal sama Excelsa. Gitu. Ada lagi yang varietas lain? Nggak ada. Kalau Arabica banyak banget ya teman-teman, nanti biar dijelaskan sama peneliti kopi yang lain. Gitu. Berarti kalau yang de Weverey di atasnya tadi apa? Liberica biasa. Liberica varietas Liberica itu rasanya?
Dia sama, rasanya itu hampir sama Kak. Cuma kalau yang Excelsa yang Sama kayak Arabica. Sama kayak Arabica, sama kayak Excelsa. Cuma kalau Excelsa ini cenderung manis. Oh, oke. Asam tapi manis juga. Berarti untuk varian Excelsa itu ada manis-manisnya dikit. Tapi tetap yang Liberica dan Arabica lagi. Liberica dan Excelsa ini dua-duanya juga ada pengaruh dari ini ya, buah-buahan lain ya. Betul. Dua-duanya sebetulnya bisa muncul karena mungkin bisa ada ini di prosesnya bisa dimaksimalkan lah ya di proses pasca panennya. Setelah dipanen itu kan kopi itu diproses sebelum dihidangkan. Nah, itu di prosesnya menuju dihidangkan itu sebelum di roasting itu. Nah, itu bisa kalau misalnya pengen mengeluarkan rasa-rasa mungkin markisa kah atau apa, itu tuh bisa dimaksimalkan di pasca panennya gitu teman-teman. Contoh satu rasa yang mungkin Mbak tahu dari Excelsa sama Liberica itu seringnya berry. Iya, cara ininya gimana? Cara mengeluarkan rasa berry itu. Oh gitu. Biasanya itu fermentasi anaerob yang paling sering. Anaerob itu apa? Kalau mohon maaf. Fermentasi anaerob itu teman-teman kalau proses pembuatannya itu kopi itu dimasukin ke dalam jerigen gitu ya. Itu tuh tanpa udara kan, anaerob itu tanpa udara. Jadi nanti dia anaerob tanpa udara. Tanpa udara. Ya. Oke, siap. Nanti dia selama berapa hari itu tergantung ininya. Dikasih air. Tanpa air. Tanpa air. Nanti dia akan dimasukin keluar aja. sendiri airnya. Itu udah dikupas. Tanpa kupas bisa. Berarti petik masuk gitu ya? Enggak, petik, dirambang, dicuci dulu. Nanti yang dia ngambang-ngambang tuh dia kualitasnya kurang baik. Kurang dibuang. Ya, dipisahkan. Itu bisa dijual tapi grade-nya jelek gitu. Grade asalan lah. Kalau yang bagus nanti yang diproses fermentasi itu. Nah, kalau dikeringin dulu baru dimasukin ke jerigen atau langsung masuk jerigen? Langsung masuk jerigen setelah dicuci dirambang tadi. Habis itu air diangkat dari air, terus dipindahkan ke jerigen, ditutup selama beberapa hari. Tapi dia nanti akan mengeluarkan jus dari buahnya itu sendiri. Jus dari kopinya itu kan tadi masuk jerigen tuh. Nah, itu berapa hari, misal 3 hari lah ya. 3 hari itu nanti dia akan keluar air tuh dari, kan masih ada kulitnya, kulit buahnya itu tadi ceri-cerinya itu kan. Nah, itu dia akan menghasilkan air, kita sebutnya biasanya jus gitu. Nah, itu tuh kayak air fermentasinya ya? Iya, air fermentasi ini juga bisa dipakai untuk fermentasi lain gitu sebetulnya. Tapi kalau mau bibit semacam kayak bibit untuk ini ya. Tapi yang biasanya dipakai sih macam-macam tergantung prosesornya maunya apa. Yang proses kopinya itu pengennya prosesnya kayak apa gitu. Nah, biasanya yang paling sering aku jumpai itu sih yang anaerob. Setelah itu baru di roasting. Setelah itu nanti digiling ya Kak, dihuler lah apa itu namanya buat ngelupasin. Ngelupasin si cerinya ini ya. Nah, habis itu kalau udah dikelupas nanti dijemur. Habis itu dijemur udah kering, nah baru di roasting. Oke. Panjang itu kopi. itu akan mengeluarkan rasa Berry-berryan dia akan selalu berry-berryan muncul ya. Tapi memang tanpa fermentasi pun sebetulnya iya, mungkin intensitasnya aja kurang kuat, tingkat berry-nya itu aja memang kurang kuat itu rasanya mungkin ya. Gitu Kak. Panjang ya ternyata kopi sampai di meja itu. Betul. Aku pernah ngerasain memang rasa kopi tapi ada rasa berinya. Mungkin itu Liberica kali ya. Iya, Arabica juga bisa Kak. Oh, Arabica juga bisa. Juga bisa. Tergantung prosesnya tadi. Lalu bedanya apa? Sebetulnya seberapa strong dia atau apa? Enggak, kalau strong itu kan sebetulnya ini ya, kadar kafein kali ya kalau strong atau enggaknya dari kopi. Kadar kafein itu juga beda-beda juga Kak di kopi. Robusta, Arabica, Liberica paling tinggi Robusta ya. Robusta. Kalau yang suka kopi kuat, strong kopinya itu kerasa gitu kopi Robusta. Kalau Arabica sama Liberica itu dia lebih rendah daripada kopi Robusta. Kalau aku fokusnya nggak di situ sih Kak, cuma jadi aku takut salah ngomong. Jadi sebetulnya kalau cita rasa tergantung prosesnya tadi, nanti dia akan memunculkan rasa apa itu tergantung prosesnya. Kan proses fermentasi kan nggak cuma anaerob aja, itu ada proses apa tuh namanya CM itu kayak CO2 dimaserasi sampai CO2, jadi tambahkan CO2 dalam jerigen gitu, nanti dia rasanya juga lain.
Jadi kopi itu bisa ada muncul rasa coklat-coklatnya juga Kak. Banana juga bisa, pisang itu bisa muncul gitu, macam-macam. Jadi tergantung proses fermentasinya. Intinya perbedaan dari Liberica dan Arabica itu seberapa masamnya asamnya. Dia ya. Iya betul. Oke, kalau yang ada pedes-pedesnya itu yang apa? Arabica. Kalau itu aku kurang tahu ya Kak. Kadang itu ada yang kalau sudah pro untuk testing kopi itu dia bakal pas nyoba, wah ini ada pedes-pedesnya, tapi aku biasanya kecium sih. Kecium. Kalau kerasa aku belum pernah sih kalau kerasa. Tapi kalau dari ketiga kopi itu yang aman untuk manusia melambung jauh, terbang tinggi ini apa? Sebetulnya kalau mau yang lebih aman buat lambung itu malah tanpa gula Kak. Kopi apapun tanpa gula ya. Oke. Cuman pahit. Iya. Ya dikit-dikit aja. Dikit-dikit nanti lama-lama biasa Kak. Sebenarnya kan kalau mungkin cewek-cewek ya pada umumnya itu kalau kita menikmati kopi itu pasti ada manisnya biasanya, entah itu kopi susu, gula aren atau kayak dikasih coconut, susu apa sih yang dari coconut itu, coconut milk itu. Nah, karena itu juga kalau itu mempengaruhi kita ya, nggak bisa minum. Benar-benar. Sebetulnya malah kadang ada yang nggak biasa minum kopi. Temanku itu ada sering kok ajak kan kalau penelitian gitu. Terus dia itu bilangnya nggak bisa minum kopi gitu. Terus cobalah dulu kopi filter. Itu ada filternya gitu Kak, pas ini dia nuang di seduhnya itu dipakai kopi filter namanya V60. Nah itu tuh dia lebih aman untuk lambung karena ekstraksi kopinya itu nggak lama. Kalau kita beli tubruk gini kan. Kalau kopi tubruk itu kan dia terekstraksinya di dalam gelas ini lama. Ampasnya kan di bawah itu terekstraksi. Intinya dia mengendap gitu ya. Nah kalau si V60 itu dia cuma lewat aja di filternya beberapa detik gitulah. Jadi nggak terlalu intensitas kafeinnya itu nggak terlalu tebel gitulah, nggak terlalu berat untuk yang pemula. Berarti Mbak Naila ini fokus ke Liberica? Iya, fokusnya ke Liberica Excelsa itu. Liberica dan itu di Banyuwangi. Iya. Kenapa harus ke Banyuwangi? Karena Mbaknya dari mana? Kampus Malang kan? Iya, kampus Malang UB sini. Tapi kenapa harus jauh ke Banyuwangi? Nah, ya itu. Sambil jalan-jalan, sambil penelitian kita ya. Kalau di Banyuwangi itu sebetulnya di lereng Ijen itu semua udah kopi, semua udah ini tempatnya lah gitu. Bondowoso, Banyuwangi, Jember itu udah tempat-tempatnya. Nah, kalau di Banyuwangi ini tuh memang dia banyak yang masih menanam kopi Liberica. Kopi Liberica, kopi Excelsa gitu-gitu masih dipertahankan sama petani meskipun kadang ada yang nggak suka rasanya. Tapi karena keuntungannya tadi tahan lingkungan, jadi petani tuh masih ini pakai kopi Liberica, kadang dipakai sambung sama kopi Robusta gitu, dimanfaatkan batang bawahnya karena batang bawahnya tuh kuat gitu. Selain Banyuwangi juga banyak sih tempat kopi ya, maksudnya daerah-daerah kawasan penghasil kopi. Cuma salah satu kawasan produksi kopi nasional yang unggul itu kan di daerah Banyuwangi situ gitu. Jadi langsung ke sana ya. Berarti Banyuwangi itu nomor keberapa kalau dari nasional? Kalau nasional banyak ya Kak, soalnya ada Aceh juga, ada yang lain. Iya benar-benar. Kalau Aceh kan tapi kalau fokusnya Liberica selain Jambi, terus habis itu kalau nggak salah di Kalimantan juga ada. Nah di Jawa itu di daerah Banyuwangi itu banyak. Kalau di Jember mah dikit loh Kak. Oh, di Jember dikit ya. Kalau kenapa ya di daerah Banyuwangi itu menanamnya lebih banyak Liberica? Atau memang sejarahnya itu Liberica dibawa ke sana atau kayak kita cuman kebagian yang lain gitu atau gimana? Enggak, sebetulnya kalau dirasiokan kalau sama kopi Robusta sebetulnya kurang lebih sama. Cuma kan Banyuwangi itu kan nggak semuanya daerah tinggi kan Kak. Jadi yang daerah-daerah mungkin di bawah 500 kayak di base campnya profesorku itu sekitar 200 something lah MDPL-nya itu. Di sana itu banyaknya itu nanamnya Robusta sama Liberica. Liberica itu kadang kalau nggak dipakai buat pageran, tapi kalau biasanya pageran di kebun. Jadi di kebun tuh biasanya kan karena dia kuat tuh, jadi dipakai di pinggir-pinggirnya atau di sela-selanya kopi. Kebunnya kebun apa?
kebun campur, dia sistemnya kebun campuran. Campur ada buah, ada tanaman pakan, ada kayu gitu-gitu. Tapi base-nya itu dia kopi gitu. Yang utamanya kopi. Selain dia nanti panen kopi, selama menunggu panen kopi ada hasil lain yang bisa dipanen, dimanfaatkan sama petani gitu. Oke. Kalau dari segi daya jualnya, Liberica ini lebih mahal atau gimana? Kalau dijual tanpa diproses, dia harganya kurang lebih sama Kak. Malah kadang itu lebih murah daripada Robusta. Kalau yang paling mahal tetap ya kopi Arabica. Kalau yang Robusta itu atau Excelsa, Liberica atau Excelsa ini dia bisa mahal kalau diproses pasca panennya tadi, fermentasi itu dia harganya bisa ngalahin lebih Robusta Kak. Ngalahin Robusta. Intinya kalau mau effort ya, pintar-pintar ngelola ya. Kan kalau di fermentasi juga rasanya juga lebih strong ya, kayak misalkan rasa berinya tadi dan segala macam. Oke, berarti yang dianalisis itu tadi, lalu hasilnya adalah? Hasilnya itu beberapa faktor lingkungan, contohnya intensitas cahaya, habis itu kelembapan relatif, dia itu mempengaruhi jumlah pembungaan, sama indeks lebar dan bentuk daun. Jadi contohnya kalau kan macam-macam naungannya kan tadi kebunnya kan agroforestry atau kebun campuran gitu ya teman-teman. Nah kebun campuran ini biasanya itu intensitas cahayanya itu dia beda dengan kebun yang monokultur, yang satu tanaman aja gitu. Misal kopi yang di kebun itu cuma kopi aja, sama kebun yang kopi dengan tanaman lain. Nah itu tuh dia intensitas cahaya yang masuk ke kebun itu beda, akhirnya bentuk daun, lebar daun, sama warna tentu saja dipengaruhi oleh cahaya juga. Nah itu tuh dia beda gitu. Jadi contohnya kalau yang relative humidity itu kan semakin dia lembab, kalau nggak salah itu ya, kalau semakin dia lembab itu dia tidak perlu mengurangi bentuk daunnya, jadi tidak perlu mengecilkan. Karena kan kalau kita yang tanaman tanpa naungan itu Kak, tanpa naungan tanaman lain itu kan berarti cahaya langsung kena kan. Nah dia untuk mengurangi penguapan itu dia mengecilkan daun. Bentuk daunnya. Nah jadi cenderung lebar-lebar itu yang kalau di tempat yang ada coveragenya, ada naungannya lah. Jadi semakin dia melebarkan sayap untuk mendapatkan ini ya, berfotosintesis gitu ya. Itu seperti itu gitu. Nah oke. Berarti kalau Liberica itu bisa tumbuh di mana aja kalau misalkan dia itu di daerah yang lembab atau di daerah yang banyak naungan gitu kan, itu nanti dia akan semakin lebar. Daunnya semakin lebar. Nah kalau dia di tempat yang cenderung panas dan banyak cahaya yang masuk itu lebih kecil. Betul. Nah itu mempengaruhi rasa atau gimana? Enggak Kak, itu setahu saya dia bersifat sementara. Jadi kalau misalnya nanti dia pindah tempat lokasi yang tanpa naungan juga dia akan pindah. Tapi Kak yang unik dari kopi Liberica dan Excelsa ini, sejauh ini ya, kita belum tahu ke depannya, tapi sejauh ini kita itu membedakan kopi Liberica itu berdasarkan referensi yang sudah dibaca itu, kalau kopi Liberica, varietas Liberica itu dia daunnya kecil-kecil tuh. Dia lebih besar dari Robusta tapi dia agak kecil gitu. Tapi kalau DW Free itu dia bahkan bisa sama muka kita lebih lebar daunnya. Yang DW Free itu yang Excelsa. Yang dia lebar-lebar itu Kak. Yang lebih banyak cahaya ya? Tergantung gimana pun dia tempatnya. Kalau DW Free itu dia cenderung lebih besar. Cuma kalau di tempat yang naungan, yang ada yang kurang cahaya, istilahnya yang lembab gitu, dia akan semakin besar gitu. Berarti Liberica itu ada dua jenis juga? Liberica varietas Liberica sama Liberica varietas DW Free atau Excelsa tadi. Oh, berarti itu juga aku kira perbedaan varietas itu hanya pada pengelolaan, ternyata tumbuhannya juga beda ya. Betul, beda. Bijinya juga beda Kak. Oh, bijinya juga beda. Kalau Liberica dia lebih lancip ujungnya gitu. Biasanya kan kalau biji kopi itu kan kalau Robusta itu bentuknya nggak teardrop gitu Kak. Tapi kalau Liberica itu dia ujungnya itu lancip gitu di kedua sisi atau di salah satu sisi gitu kalau nggak salah. Kalau yang Excelsa dia sama-sama lonjong, elips, tapi dia tidak terlalu lancip. Kalau Liberica itu dia benar-benar ramping dan panjang lancip gitu.
Jadi mudahnya di situ sih. Berarti kalau excelsa itu dia lebar ya, Iya, daunnya lebar. lebar. Kalau semakin nggak ada sinar, dia nggak ada pepohonan atau lembab gitu, dia semakin lebar lagi. Iya. Semuka kita Bisa lebih. bisa lebih. Pernah itu banyak di Banyuwangi Kak. Oke. Berarti kayak daun-daun yang ini ya, daun-daun jati gitu-gitu lebar-lebar kan? Lebar-lebar bisa besar itu Kak. Nah kalau yang Kalau tinggi pohonnya itu normal pada umumnya kopi atau dia tinggi-tinggi? ada yang kalau petani itu kadang ada yang ngebiarin aja, nggak usah dipangkas, nggak usah dipotong gitu kan. Itu sampai setinggi rumah kayak pohon mangga gitu. Tapi kalau yang ada petani lebih seneng kalau pendek aja biar gampang manennya. Nah, itu dipangkas tuh paling setinggi kita lah. Gitu, tinggi orang dewasa. Tapi intinya nggak mempengaruhi rasa, nggak mempengaruhi apa-apa ya yang Liberica ini. Oke, ada banyak banget yang udah kita pelajarin soal kopi-kopian. Biasanya mbaknya kalau ngisi-ngisi materi tuh ngomongin soal apa sih kalau soal kopi gitu? Biasanya orang penasaran itu karena petani tuh masih bingung Kak kalau bedain mana sih sebetulnya yang Liberica, mana sih sebetulnya yang Excelsa atau DW Free tadi kan. Jadi saya itu mau branding kopi saya, mau nempelin tulisan Liberica gitu, takut salah gitu. Nah, jadi edukasinya itu kita bedain kopinya atau cita rasanya gitu. Tapi kalau cita rasa ada tim lain, teman-teman yang lain yang khusus dia di tempat cita rasa gitulah, fokusnya di sana. Kalau saya dibagi tim, soalnya kan proyek besar kan Kak, dibagi tim. Besar. Berarti kalau sebesar itu kesusahannya apa? Strugglingnya itu biasanya kalau di lapang kita kadang kalau kelewat panen, nah itu kita nggak bisa lihat bijinya kan Kak. Nah itu jadinya mau nggak mau kan harus nunggu next panen kan. Panen selanjutnya baru bisa lihat bijinya. Berapa bulan next panen? 1 tahun sekali itu Kak. Berarti tahun depannya? Iya, jadi misal ya. Tapi dia sekali panen itu dia periodenya panjang Kak. Misal katakanlah Juni, Juli, Agustus, September. Kadang Oktober masih ada. Tergantung. Nah nanti kalau misalnya udah kelewat kan ada petani tuh yang langsung dipanen semua. Ada petani yang bertahap. Nah kalau petani yang sudah ngerti, sudah teredukasi, biasanya itu panennya bertahap, diambil yang merah aja. Nanti yang untuk hijau, menjaga rasa ya. Betul. Nanti yang hijau-hijau nanti deh kalau udah merah. Nah itu kan dia bakal muncul tuh tunas bakal bunga-bunga itu. Nah bunga yang mekar sekarang itu dia akan tahun depan merahnya. Tahun depan. Oke. Dan yang hijau itu baru dipanen bulan lainnya gitu ya. Biasanya kalau hijaunya sudah lama kan Kak hijaunya itu. Jadi nanti pas sudah mateng paling di akhir-akhir periode panen itu baru dikumpulkan. Dari dulu emang fokus Liberica? Iya, sejak profesor saya ini concernnya di kopi ya ikut juga deh kopi gitu. Sebelumnya apa pernah? Sebelumnya tanaman pangan juga pisang. Pisang di itu di Malang Selatan. Aku kira Banyuwangi juga. Bukan. Di Malang dulu pisang. Banyuwangi ya. Berarti berapa kali selama penelitian ini berapa kali terjun lapang ke sananya? Banyak kali nih. Banyak kali. 10? Lebih Kak. Lebih ya? Berarti stay di sana juga? Ya, dulu waktu awal-awal survei dan sampling itu stay lama di sana. Terus habis itu karena mungkin ada kesibukan lain, ada kuliah dan lain-lain, itu masih ambil kuliah karena harus ada semester yang overlap gitu. Jadi balik dulu, nanti minggu yang kosong itu pergi lagi ke sana gitu, bolak-balik lah intinya untuk melihat ini ya perkembangan ini ya. Kalau komunikasi, berarti ini komunikasinya dengan petani, banyak petani atau beberapa petani untuk ngambil sampel atau gimana? Nggak cuma petani aja. Kalau dulu awal pertama itu fokusnya ke petani. Jadi banyak petani karena ini kan kebun campuran kan Kak. Jadi kita survei lapang itu kebun mana aja yang dia itu memenuhi kriteria dia kebun campuran dan ada banyak kopi Libericanya di sana. Ada variasi kopi Liberica di sana. Nah kita minta izin ke petani untuk penelitian di sana, mengamati morfologinya, fisiknya dengan pengaruh lingkungannya juga. Nah setelah sudah dapat data morfologi sama lingkungan fisiknya, itu kita
ke komunikasinya itu sama roastery juga. Roastery itu bagian prosesornya juga yang roasting kopi. Yang roasting kopi itu beda ya sama petani? Beda. Kadang petani dia jual cherry aja Kak. Kadang ada yang sampai biji, jual biji, tergantung ininya aja, preferensi petaninya. Pengen dijual yang dari kebun langsung dijual, itu lebih murah tapi. Dari kebun langsung dijual ya? Habis petik jual gitu, ada borong kayak dijual ke tengkulak gitulah Kak, lebih murah. Oke, berarti prosesor itu ngejualin juga atau gimana? Sebetulnya kadang itu ada prosesor yang langsung ngejual sendiri, dia entah punya kedai sendiri atau dia dijual di roastery-nya sendiri. Nah, tapi ada prosesor itu yang dia cuma cukup ngolah aja stop gitu. Nanti ada istilahnya ada yang beli terus habis itu dijual lagi ke customer gitu. Jadi macam-macam sih Kak, tergantung ininya aja, tergantung mau dijual langsung atau beliau mau cuma ngolahnya aja, fokus untuk ngolahnya aja gitu. Tapi Mbaknya meneliti semuanya ya, maksudnya ini masuk komponen untuk dijadikan narasumber kayak gitu. Betul, iya. Karena selain petani yang mengulik kopi itu kan juga ada ini tadi pengolah kopi, terus habis itu ya tengkulak juga itu. Dari mereka kita tahu kalau misalnya kopi mana sih yang termasuk kopi Liberica itu ciri-cirinya seperti apa, kopi Excelsa ciri-cirinya seperti apa, rasanya seperti apa. Nah itu kita nguliknya di bagian pengolahannya. Nah kalau biasanya di beberapa pengolahan kopi, tempat pengolahan kopi itu mungkin banyak yang nggak fokus ke Liberica, tapi mungkin di kawasan lain, contohnya kayak di Jombang ya, di Jombang di Wonosalam itu banyak sekali yang fokus ke kopi Excelsa karena di sana memang tempatnya. Jadi banyak roaster atau pengolah kopi itu yang tahu tentang kopi Liberica, kopi Excelsa gitu. Tapi kalau di daerah contohnya itu di Jember itu banyak pengolah kopi itu yang mereka cuma fokus di Robusta sama di Arabica. Jadi kurang tahu kalau misalnya saya datang ke sana terus saya tanya contohnya kalau fisiknya kopi Excelsa sama Liberica bedanya apa sih Pak gitu kan. Itu tuh biasanya mereka kurang tahu gitu. Semacam melakukan uji coba ujian gitu ya buat ke petani, tahu nggak kayak tahu gitu. Nggak gitu. Kalau tahu dapatnya dari mana? Nah, kita bisa misalnya ada dari sini Kak, kita ambilnya. Nah, kita boleh nggak minta di-link-kan ke sana gitu. Nanti kita tengok kebunnya. Oh, alah ternyata seperti ini gitu. Tapi kalau nggak ada ya sudah cukup sampai sekian. Gitu. Berarti mulai dari petaninya juga, terus roasternya, tapi nggak nyampe tengkulak ya? Tengkulak itu jarang Kak kita. Jarang ya, karena dia udah pada proses industri ya, maksudnya penjualan dan segala macam. Dia fokusnya itu kan bonafit, untungnya aja kan. Untungnya dan segala sedangkan macam. kita kan orang biologi fokusnya ke keberlanjutan. Gitu. Berarti ini Mbak mencakup sosialisasi juga ya? Sosialisasi itu nanti di akhir. Sekarang belum sih. Tapi kalau kegiatan-kegiatan sosialisasi dengan petani, diskusi sih Kak. Kita bukan sosialisasi. Diskusi dengan petani itu sering di Banyuwangi sama profesor saya di sana tentang ya itu tadi kayak lingkungannya. Biasanya ngambil narasumber juga dari Ijen, itu ada narasumber dari sana, itu kita nanti diskusinya tentang kopi dan lingkungannya gitu, khususnya itu. Kalau hasil penelitiannya nanti ini, kalau udah akhir nanti penelitian saya pengennya itu dipublikasikan juga ke petani, karena gimana pun kan kita tujuannya untuk lestari kan. Jadi nanti pengennya itu petani itu bisa dengan mudah membedakan, terus habis itu kalau menanam itu juga jelas mana yang Liberica, mana yang Excelsa. Jadi nanti kedepannya itu kopi ini nanti dia akan semakin banyak ditanam, semakin lestari begitu. Udah terpublikasi? Kalau yang morfologi dan lingkungan sedikit ini sudah ada, maksudnya morfologinya belum full. Ini yang di morfologi dan lingkungan beberapa aja yang memang itu berpengaruh satu sama lain. Nah, kalau yang morfologi aja ini sedang proses di jurnal. Ya. Berarti ada 4 jurnal. Jurnalnya sekarang morfologi dan lingkungan itu jadi satu, ada morfologi sendiri, terus habis itu kita ada yang analisis profiling dari gen kafeinnya. Jadi kita pengen tahu aja kayak dari kafeinnya tuh kopi Liberica, Robusta, Arabica ini beda apa enggak sih gitu. Diferensiasi dari 3 kopi ya. Betul. Nah, itu juga nanti rencananya. Iya, ini sedang digarap. Berarti sebenarnya penelitian ini itu
mempermudah petani untuk bisa membedakan varietas dari kopi Liberica. Betul, Kak. Liberica Excelsa kayak gitu ya. Nah, keuntungannya apa kalau misalkan oke, aku udah tahu perbedaannya nih. Keuntungan untuk petani apa, Kak, kira-kira? Jadi petani itu nanti dia mau jual itu nggak langsung satu lahan, misalnya campur ya, Kak. Kan ada mungkin di petani sekarang itu kopinya itu ada yang Liberica, ada yang Excelsa, tapi panennya masih campur tuh. Nah, kalau panennya masih campur, bijinya kan campur. Jadi mereka nggak bisa brandingannya itu nggak kuat gitu, Kak, di misal kalau dijual. Nah, kalau misalnya udah tahu ini yang Excelsa, ini yang Liberica, jadi panennya bisa dipisah. Mungkin kalau misalnya lahannya banyak bisa dipisah, nanti dijual misal hasil panennya entah itu cherry, entah itu sudah biji, entah itu sudah diproses, itu dijualnya, di brandingnya itu bisa lebih menguntungkan. Karena mereka kan juga ini basicnya ada tambahan karena kebunnya itu kebun campuran, kebun agroforestry. Nah, itu tuh kita menjual itu juga membantu penjualan karena dia jasa lingkungannya tinggi gitu. Gitu. Gimana tuh maksudnya? Jadi kalau kebun campuran itu sumbangsi ke lingkungan, ya agroforestry, kebun campuran tadi itu kan banyak pohon tuh, Kak. Nah, dari kebun yang banyak pohonnya ini, jasa lingkungannya itu artiannya itu kayak dia itu bisa punya cadangan karbon. Nah, semakin kan kopi Liberica batangnya gede kan, dibanding dengan kopi lain misal yang batangnya kecil. Nah, itu dia cadangan karbonnya untuk menyerap karbon tuh dia lebih banyak di kopi Liberica misal. Nah, kalau misalnya ada kopi lain dengan masa jenis kayu yang lain, nah itu dia akan membantu kopi ini bisa di branding kopi Liberica atau kopi Excelsa sama-sama besar batangnya, dia cadangan karbonnya lebih tinggi, dalam artian dia bisa menyerap karbon lebih banyak gitu. Intinya menguntungkan untuk lingkungan gitu ya. Jadi udara juga semakin bagus. Terus juga intinya untuk branding petani supaya tetap terus menanam Liberica kayak gitu ya. Karena ini bagus untuk lingkungan kayak gitu. Oke, sebenarnya mulia sekali ya penelitiannya. Nah, sebenarnya kan ini pengennya itu orang banyak petani ini banyak menanam Liberica karena serapan karbonnya itu juga banyak. Dan itu membantu kita untuk memfilter udara yang kotor ini gitu nggak sih maksudnya? Gitu, Kak. Betul. Intinya kayak gitu ya. Intinya gitu. Kan kita kalau bicara tentang sekarang keadaannya cuaca sudah sepanas ini, kita kan butuh yang ini, lingkungan yang lebih fresh, lebih sejuk, lebih ramah lingkungan gitu, teman-teman. Oke. Berarti teman-teman dari sekian penjelasan itu kira-kira udah paham ya, mulai dari penjelasan kenapa pemilihan kopi Liberica sampai sebenarnya penelitian ini ditujukan untuk teman-teman atau petani muda ya yang punya jiwa-jiwa petani itu bisa melestarikan kopi Liberica. Nah, kenapa sih kopi Liberica? Ya itu tadi karena dia penyerapan karbonnya lebih banyak dan juga keunikannya menurut aku itu unik ya karena dia punya rasa yang beda-beda dan kita bisa menikmati itu kayak gitu meskipun aku belum pernah ya menikmati gitu. Iya. Jadi bisa coba ya, Kak. Siap. Kopi filter bisa. Oke, mungkin kata-kata terakhir atau point of view nih dari Mbak Naila untuk teman-teman di luar sana atau masyarakat di luar sana terkait penelitian ini supaya bisa dimanfaatkan lebih baik lagi kayak gitu. Sepatah dua patah kata ya. Jadi jangan dipatahkan dong. Jangan dipatahkan, nanti putus harapan ya. Betul. Jadi buat mungkin teman-teman atau pemerhati kopi di luar sana yang pengen mengulik tentang kopi Liberica, bisa mungkin belajar dari, bukan belajar ya, mungkin banyak kita bisa diskusi. Kalau mau diskusi langsung, sebetulnya kami dengan profesor kami dan teman-teman yang lain yang menggeluti kopi itu, kita punya banyak kegiatan. Contohnya mengenal kopi, terus mengenal cita rasanya juga. Nah, kalau misalnya pengen baca-baca banyak artikel, mungkin terus nama saya. Nanti kita bakal taruh di bawah ya. Nanti bisa diklik aja namanya. Jangan lupa minum kopi Liberica, karena kopi nggak cuma Arabica dan Robusta. Jangan lupa minum kopi Liberica. Mungkin itu aja dari kita. See you next research. Dadah.